Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Faiz Aliwafi sebagai moderator dari kelompok 5 kelas 1 HKIP mata kuliah Filsafat Ilmu. Dalam kelompok 5 beranggotakan: 1. Saya sendiri M. Faiz Aliwafi, yang kedua Ayu Sekar Asih, yang ketiga Pipit Syahrani, yang keempat Muhammad Asmiul Haq, yang kelima Khadijah Nur Fauziah, dan yang keenam Zulfan Nafis Rahmawan. Dalam kelompok ini akan dibahas tentang sistem ekonomi Pancasila dalam tinjauan filsafat ilmu. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam surat artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengadilan pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran karena itu sudah tidak asli kapitalis tapi bukan pula sosialis. Selanjutnya, outline dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Saudari Pipit Syahrani. Kepada Saudari Pipit Syahrani, mohon dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan outline dari kelompok 5. Materi ekonomi, sistem ekonomi Pancasila dalam tinjauan filsafat ilmu. Modul pertama berjudul Filsafat Ekonomi Pancasila Mubiarto, dengan submateri 1 yang menjelaskan tentang pengertian, teori ilmu dan sistem ekonomi Pancasila Mubiarto, dan submateri 2 menjelaskan tentang dasar-dasar ekonomi Pancasila Mubiarto. Untuk modul kedua berjudul Filsafat Ilmu Sosial Perspektif Pancasilaisme, submateri 1 tentang lahirnya ilmu ekonomi Pancasila, sedangkan submateri 2 tentang dimensi metafisik, epistemologis, dan aksiologis ilmu ekonomi Pancasila. Menurut Mubiarto, filsafat ekonomi Pancasila sendiri adalah gambaran ekonomi Pancasila sebagai salah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Menurut Mubiarto, cikal bakal pemikiran ekonomi Pancasila dapat berkembang hingga 1 dekade terakhir atau 10 terakhir. Dasar-dasar Pancasila. Dasar-dasar Pancasila sendiri menurut Mubiarto ada 2, yaitu dasar yuridis Pancasila dan dasar filosofis ekonomis Pancasila. Yang pertama, dasar yuridis ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila sendiri mempunyai landasan yang yuridis dan konstitusional, yaitu bahwa ekonomi Indonesia hendaknya mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa ayat pertama menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua berisi tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan ayat ketiga berisi tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah dasar filosofis ekonomi Pancasila. Dasar filosofis ekonomi Pancasila sendiri yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang melandasi ekonomi Pancasila sebagai ilmu dan sistem yang akan dijalankan untuk menjadi pedoman dalam perilaku berekonomi dan keilmuan. Kritik Mubiarto atas ilmu ekonomi arus utama atau neoklasik. Kritik yang paling fenomenal dan fundamental yang dilontarkan oleh Mubiarto terhadap ilmu ekonomi di Indonesia ini adalah seputar relevansi dan seputar eksistensi ilmu ekonomi neoklasik tersebut yang dianut oleh kebanyakan oknum-oknum ekonom Indonesia. Kritik atas dimensi sosiohistoris ilmu ekonomi neoklasik. Yang pertama, dimensi sosiologis ilmu ekonomi neoklasik. Secara ilmu sosiologi,
Mubiarto mensinyalir bahwa para ekonom kurang mau dan kurang mampu bekerja sama secara akademis dengan ilmuwan sosial lain, seperti sosiolog, antropolog, politikus, dan etikus. Contoh yang paling mencolok yang terjadi di Indonesia adalah ketika terjadi krisis moneter dan perbaikan di Indonesia. Ternyata para ekonom kurang mampu menyelesaikan krisis tersebut. Yang kedua, dimensi historis ilmu ekonomi neoklasik. Mubiarto mengkritik bahwa ilmu ekonom yang diajarkan di Indonesia ini kurang memperhatikan fakta secara Indonesia. Misalnya, pemikiran para tokoh ekonom politik Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain jarang diajarkan dalam konteks ilmu ekonomi Indonesia. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut telah mengajarkan ilmu ekonomi yang relatif lebih relevan bagi bangsa Indonesia, yaitu ekonomi yang berpihak pada rakyat. Dimensi metafisik, epistemologis, dan aksiologis IEP. Yang pertama, dimensi metafisik yang berisi tentang manusia dalam ilmu ekonomi Indonesia. Itu bukan saja homo economicus, tetapi manusia juga harus lebih menonjol sebagai homo socius dan homo ethicus. Yang kedua, dimensi epistemologis yang berisi sebagai konsekuensi atas asumsi metafisik. Mubiarto menyarankan bahwa spesialisasi ilmu ekonomi itu harus diimbangi dengan kesediaan untuk bekerjasama dengan ilmu sosial humaniora lain. Yang ketiga, dimensi aksiologis yang berisi tujuan ilmu ekonomi itu sendiri, yaitu bertujuan dalam rangka kesejahteraan rakyat yang harus diabdikan untuk kepentingan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi kasus masalah epistemologis yang menyangkut metode pemahaman dan praktek pengembangan ekonomi Pancasila. Dalam debat ekonomi Pancasila tahun 1981, Arief Budiman mengajukan pertanyaan mengenai asumsi konsep manusia dalam ekonomi Pancasila yang sudah jelas dalam teori ekonomi kapitalis, yaitu homo economicus yang serakah, dan dalam teori sosialis juga jelas, yaitu homo socius yang cenderung melakukan kerjasama dan mengutamakan masyarakat. Pada waktu itu pun sudah diberikan jawaban bahwa konsep manusia dalam ekonomi Pancasila lebih merupakan homo socius dan homo ethicus atau homo religius. Dewasa ini sudah lebih banyak ditulis teori mengenai manusia yang menghasilkan manusia multidimensi dan kompleks. Masalahnya sekarang adalah apakah temuan-temuan baru mengenai teori manusia itu mempengaruhi konsep ekonomi Pancasila. Misalnya ada konsep mengenai Homo faber dari Huizinga, yaitu manusia adalah suatu makhluk yang bermain dan yang berpotensi untuk mengembangkan teknologi. Jadi kesimpulannya adalah ekonomi Pancasila merupakan ekonomi pasar yang mengacu pada ideologi Pancasila. Dalam penyusunannya harus mempertimbangkan 5 asas Pancasila, yaitu etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan atau demokrasi, dan keadilan sosial. Referensi 1 Astangka Filsafat Ekonomi Pancasila Mubiarto Jurnal Filsafat Volume 22 Nomor 1 April 2012. 2 Hari Santoso Filsafat Ilmu Perspektif Pancasilaisme Jurnal Filsafat Volume 19 Nomor 1 April 2009. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.